Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda Renungan Minggu Prapaskah keempat. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembut yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu,
bersama-sama dengan pelacur-pelacur, engkau menyembeli anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2022, sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok dibikin heboh dengan film Amerika Serikat yang berjudul Redeeming Love atau Penebusan Cinta. Film tersebut bergenre romantis yang mengisahkan juga tentang pengampunan. Ada dua tokoh sentral dalam film tersebut, yakni Michael Hosea dan Sarah. Michael adalah seorang pria religius yang jatuh cinta kepada seorang gadis cantik, namun bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Perempuan itu bernama Sarah. Skenario penting yang menunjukkan maksud dari judul film Redeeming Love yaitu ketika Sarah kembali pulang untuk ketiga kalinya ke pelukan Michael Hosea dan meminta maaf. Di situ Michael Hosea pun menjawabnya, "Aku memaafkanmu. Selamat datang kembali Sarah. Aku selalu mencintaimu." Menariknya, Michael Hosea tidak mengejar Sarah saat Sarah kabur yang ketiga kalinya dari rumah. Mendengar itu, Michael Hosea hanya mengatakan, dia punya kebebasan dan itu pilihannya. Penebusan cinta itulah yang disebut sebagai unlimited love atau cinta tiada batas. Cinta yang membebaskan seseorang untuk tetap tinggal atau pergi. Inilah cinta sejati yang tidak ada kepura-puraan atau sandiwara. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, penginjil Lukas memberi gambaran seorang bapa yang gembira karena anaknya yang hilang telah kembali. Apabila dikomparasikan dengan perumpamaan anak domba yang hilang, akan kelihatan jelas letak perbedaannya. Perumpamaan tentang domba yang hilang berkisah mengenai seorang gembala yang rela meninggalkan 99 ekor domba dan mencari satu ekor dombanya yang hilang. Artinya, sang gembala mempunyai usaha untuk mencari satu ekor dombanya yang hilang. Sedangkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, seorang bapa tidak mencari anaknya yang hilang, melainkan menunggunya kembali pulang. Apakah ini berarti bapak tidak mempunyai rasa belas kasih pada anaknya, lalu justru menampilkan sikap indiferen atau acuh tak acuh? Sama sekali tidak. Nampaknya ungkapan cinta seorang bapak tidak hanya terletak pada usaha mencari atau aktif, tetapi menunggu, yakni pasif. Dengan menunggu, seorang bapak akan tahu persis usaha aktif seorang anak yang mencari bapaknya kembali dan meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Sebagai umat beriman Kristiani di zaman sekarang ini, kita diajak oleh Yesus untuk menumbuhkan kepekaan diri supaya kita tahu apakah kita telah melakukan dosa atau tidak. Jangan-jangan kita telah melakukan dosa
namun kita tidak tahu atau tidak sadar betul kalau itu adalah dosa, sehingga kita tidak pernah meminta maaf pada Yesus. Yesus itu adalah kasih. Yesus juga pasti akan memaafkan kita, anak-anaknya, yang berdosa untuk kembali bertobat, menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Hari Minggu Prapaskah yang keempat adalah masa penuh pertobatan bagi kita umat beriman Kristiani. Ini menjadi momen yang baik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menunggu kedatangan kita yang dengan tulus mau benar-benar bertobat dan menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, karena pengampunan Kristus itu selalu gratis bagi kita yang tulus mau mencari Dia. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengharapkan agar kami kembali ke pelukan-Mu. Engkau mengasihi kami dengan segala kedosaan yang kami miliki. Kasih-Mu selalu menyertai dan mau membebaskan kami, sekalipun kami jatuh ke dalam dosa. Berilah kami pengampunan, supaya kami sungguh pantas menerima kasih-Mu itu dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.